Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah Audit dan Sistem Optimasi Energi dengan topik yaitu mengenai studi kelayakan bisnis bahan makanan. Sebelum kami menjelaskan presentasi kami akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Eh, untuk anggota yang pertama yaitu saya sendiri, Fadil Alexandrinul. Lalu yang kedua ada M. Ilham Anugrah Ilahi. Lalu yang ketiga ada Jess Ligandi. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh M. Ilham mengenai tujuan dan keterbatasan. Pada Ilham, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis bahan makanan. Yang pertama, tujuan atau objektif. Yang pertama, total biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis bahan makanan. Yang kedua, perkiraan faktor penghambat dalam menjalankan bisnis. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan. Dan selanjutnya, keterbatasan atau constraint. Yang pertama, bahan makanan mungkin terbatas dalam menawarkan variasi bahan makanan. Yang kedua, waktu operasional 12 jam mulai dari pukul 8 hingga pukul 8 malam. Lokasinya itu berada pada Jalan Cendrawasih di depan sekolah SMA Pertiwi. Informasi lokasi biaya sewa ruko tersebut pada saat kami survei ke tempat tersebut biaya sewanya 18 juta per tahun. Perkiraan 18 juta per tahun. Sedangkan fasilitasnya suplai listrik 1.300 watt dari PLN. Suplai air gratis dan toilet. Baik, untuk materi berikutnya mengenai desain interior akan dijelaskan oleh Jess Ligandi. Baik, desain interior di sini ada meja pajangan, freezer, rak meja dan kasir. Di meja pajangan biasanya di situ ada sayur-sayuran, bawang dan lainnya. Rak meja itu bahan makanan instan seperti mie, sarden, minyak dan lainnya. Freezer itu tempat untuk food frozen atau frozen food. Lanjut. Oke, lanjut. Faktor penghambat dikarenakan jalan yang sempit dan jarak antara toko dan jalan yang berdekatan yang membuat konsumen kesulitan dalam memarkirkan kendaraan ketika belanja. Toko tidak menargetkan untuk mencapai keuntungan tertentu, kecuali dalam waktu 2 tahun harus balik modal. Faktor harga bahan pokok yang tidak stabil dapat menjadi hambatan dalam menjaga profitabilitas usaha bahan makanan. Baik, selanjutnya penjelasan mengenai biaya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu ada biaya furnitur, alat, dan bahan. Di sini ada 6 nama. Yang pertama yaitu meja pajangan dengan estimasi harga yaitu 4.100.000. Dengan jumlahnya satu, dengan total harga dari jumlahnya itu menjadi 4.100.000. Lalu yang kedua ada rak meja dengan estimasi harga yaitu 2.500.000. Untuk jumlah yang diperkirakan berdasarkan desain interior yaitu 2 buah. Dengan total harga dengan jumlah 2 yaitu total 5 juta rupiah. Lalu yang ketiga ada meja kasir dengan estimasi harga yaitu sekitar 350.000 untuk jumlahnya satu, jadi totalnya menjadi 350.000. Lalu yang keempat ada freezer dengan estimasi harga yaitu 2.300.000 untuk jumlahnya satu, jadi total harga untuk satu freezer yaitu 2.300.000. Lanjut yang kelima ada lampu 12 watt dengan estimasi harga yaitu 55.000. Untuk jumlah yang dibutuhkan yaitu ada 2, dengan total harga dari 2 lampu menjadi 110.000.
Lalu yang keenam ada modal bahan makanan, seperti yang dijelaskan oleh kelompok kami yaitu Jess Liganti tadi, yaitu ada sayur-sayuran, lalu ada makanan instan seperti mie instan, sarden, kaleng-kalengan, bahan makanan, lalu minyak perminyakan, lalu selain itu ada juga frozen food. Jika diestimasikan modal keseluruhan dari bahan makanan tersebut yaitu sebesar 20 juta. Jadi total biaya untuk biaya furniture, alat dan bahan itu diperkirakan sekitar 31.860.000. Lalu berikutnya ada biaya peralatan listrik. Karena bisnis makanan ini diperkirakan untuk peralatan listrik yang digunakan yaitu ada lampu dan freezer. Jika kita hitung wattnya, pertama lampu itu eh, kami ambil tipe lampu yang 12 watt dengan 2 buah jumlahnya, jadi ditotalkan jadi 24 watt. Kemudian ada freezer mini dengan estimasi watt yaitu sekitar 100 watt. Jadi total watt yang dihasilkan dari peralatan listrik yaitu 24 ditambah 100, total 124 watt. Kita ubah menjadi kilowatt. Jika diubah, maka hasilnya menjadi 0,124 kilowatt. Untuk waktu operasional bisnis ini yaitu dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam, berarti sekitar 12 jam, dengan masa kerja seminggu itu 7 hari, dikali 4 minggu dalam waktu satu bulan. Jadi sebulan itu diperkirakan sekitar 336 jam hari kerja atau waktu operasionalnya. Untuk harga listrik, eh, setelah disurvei melalui website PLN, untuk tipe 1300 watt itu harga listriknya per kWh yaitu sekitar 1.445 rupiah. Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk biaya peralatan listrik yaitu total watt, lalu total jam dalam sebulan, lalu harga listrik per kWh-nya. Jika kita kalikan yaitu 0,124 dikali 336 jam dikali 1.445 rupiah. Jadi total biaya untuk biaya peralatan listrik itu sekitar 60.205 rupiah per bulan. Baik, itu sekian presentasi kelompok kami mengenai ujian tengah semester mata kuliah audit dan sistem optimasi energi tentang studi kelayakan bisnis bahan makanan. Jika ada penjelasan kami yang kurang atau pemaknaan kami yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.